Cek satu. Cek satu, cek. Gak muncul. Hah? Parah. Ini merek apa ini ya? Baru nih. Biar sehat ya. Karena nggak disponsor jadi kita taruh sini. Jauh. Nah, ini yang kita cari. Bukan ini. Baik. Oh iya, tampilannya sebentar. Baik. Ini kalau nggak salah bener. Ini terakhir kita membahasnya. Ya. Baik, kita masuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan nikmatnya, rahmatnya, dan izinnya kita dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan pembahasan yang sempat tertunda beberapa waktu yang lalu, yaitu adab-adab Islam. Dan terakhir insya Allah kita berada di pembahasan yang ini, yaitu mengingatkan orang-orang yang hadir mengenai kematian. Mungkin ini kita ulang sedikit supaya kita bisa mengenal atau mengetahui alurnya. Karena di sini Nabi SAW akan menjelaskan panjang lebar mengenai proses pencabutan ruh sampai pada ruh dikembalikan kembali ke jasad, ya, di alam kubur atau alam barzakh. Baik. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, di mana beliau mengatakan bahwasanya kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Ya. Jadi suatu ketika katanya kami para sahabat pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi jenazah laki-laki dari kalangan Ansar. Fantahaina ilal qabr walamma yulhad. Dan ketika itu sampai kepada makamnya dan ternyata makamnya belum digali, masih menunggu. Lalu fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulah. Kemudian Rasulullah pun duduk. Ya. Dan sahabat pun yang ada pada saat itu pun juga ikut duduk.
duduk mengitari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini biasa terjadi ya di kalangan kita. Ketika ada orang yang ketika kita membawa jenazah ke makam yang sudah digali, kemudian jenazah diturunkan, kemudian dikubur, ada sejenak kita mendengarkan tausiah dari ya seorang tokoh masyarakat atau Pak Kiai menyampaikan beberapa nasihat di situ ya. Dan ketika itu kita semua duduk gitu, kita semua duduk semua. Ya, ada yang jongkok, ada yang berdiri, tapi umumnya jongkok ya, enggak duduk. Baik. Nah, kurang lebih seperti itu yang dilakukan Nabi SAW. Ya. Wa ka'anna ala ru'usina at-tayr. Nah, mereka itu duduk kayak enggak bergerak sama sekali. Ya. Kayak seakan-akan ada ini perumpamaan gitu, kayak ada burung yang hinggap di kepala gitu. Kalau burung hinggap di kepala, kalau kita gerak sedikit kan dia langsung pergi. Nah, ini benar-benar berarti kayak patung gitu. Tenang, khusyuk. Ya. Ada apa di sini? Maka wa fi yadihi 'udun yankutu fil ard farafa'a rasah. Kemudian Nabi SAW pun ada kayak apa ya, sebatang gitu, batang kayu gitu yang beliau pegang di tangannya, kemudian beliau mengetuk-ngetuk ke tanah. Lalu beliau mengangkat kepalanya ke atas langit. Lalu mengatakan, "Ista'idzu billah min adzabil qabr." Marratain aw thalathan. Dan Nabi SAW mengatakan, ya, mengajak para sahabat pada saat itu untuk apa? Minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. 2-3 kali Nabi SAW mengulang itu. Ya. Nah, di sini sudah mulai mencekam sedikit. Karena ada apa nih, gitu kan? Para sahabat menanti apa yang mau disampaikan Nabi SAW. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW menyampaikan bagaimana proses seorang hamba itu dari cabutnya ruhnya hingga dikembalikan lagi. Innal abda mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya wa aqbali minal akhirah nazala ilaihi malaikatu minas sama'. Seorang hamba yang beriman ketika sudah berada di akhir hayat hidupnya, jadi mau dicabut nyawanya, sudah ya di penghujung hidupnya, maka datang tuh malaikat, ya sejumlah malaikat datang turun dari langit, ya yang dimana wajah mereka putih, ya. Ka'anna wujuhahum syams, sebagaimana wajah mereka diibaratkan seperti matahari, terang menyilaukan. Ya, kalau matahari berarti kan terang tapi silau. Beda dengan rembulan ya. Kalau bulan itu terang tapi tidak menyilaukan. Nah, berarti ini ada silauan, benar-benar terang. Wa ma'ahum kafan min akfani jannah. Lalu bersama malaikat itu membawa apa? Kain kafan dari surga. Wa hanutu min hanutil jannah. Kemudian ada wangian, ya, wangian dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Lalu para malaikat pun duduk di situ sepanjang mata memandang. Sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut alaihi salam. Kemudian datanglah malaikat maut. Malaikat maut datang hatta yajlis 'inda ra'sihi. Kemudian malaikat maut pun datang, dia berada dekat dengan orangnya ini, hamba yang berimannya ini. Fayaqul, kemudian malaikat itu mengatakan, ayyatuhan nafsu thayyibatu ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan. Keluarlah jiwa yang baik. Ya, wahai jiwa yang baik, maaf.
keluarlah kepada ampunan Allah, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Nah, jadi panggilannya sudah beda. Untuk orang yang beriman, ayyatuhan nafsu thayyibah, ya. Jiwa yang baik, keluarlah. Ayo keluar menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Memanggil siapa? Ruh untuk keluar. Jadi ini proses pencabutan ruh. Kemudian dilanjutkan fatakhruju, Nabi SAW melanjutkan fatakhruju tasilu kama tasilu qatrah min fis siqa. Kemudian ruh itu pun keluar, ya, keluar dengan mudah kama tasil qatra min fis siqa, sebagaimana air yang mengalir dari wadah airnya. Kalau dituang tadi nih, nah gini. Kalau ini dibuka, dituangin gitu, airnya mengalir dengan mudah. Seperti itulah rohnya orang yang beriman ketika dicabut. Keluar dari tubuhnya, dari jasadnya itu begitu mudah, ringan, sahal. Fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yada'uha tarfata 'ain. Fi yadihi tarfata 'ain. Kemudian ketika ruhnya sudah keluar, maka tidak dibiarkan, ya, tidak dibiarkan sedetik pun, ya, untuk dibiarkan begitu saja. Hatta yakhudhuha fayaj'aluha fi kafan, lalu dimasukkan ke dalam kafan yang tadi dibawa oleh para malaikat, kafan dari surga. Wa fi dzalikal hanut, dan itu dibaluti dengan minyak wangi, ya, aroma yang wangi. Wa yakhruju minha ka'atyabin nafhati misk. Nah, keluar dari kain kafan itu keluar aroma atau, ya, aroma yang sangat sedap, ya. Wangi, paling wanginya apa namanya? Minyak wangi yang ada. Jadi kalau minyak wangi yang paling wangi, nah itulah yang keluar aromanya. Wujidat ala wajil ard, yang pernah ditemukan di muka bumi ini. Wah, kira-kira apa ya aroma parfum yang terwangi di muka bumi ini? Nah, kurang lebih seperti itulah aromanya. Kemudian Nabi SAW pun melanjutkan faya sa'aduna biha falayamuruna, yakni biha ala mala'i minal malaikah. Kemudian diangkatlah ini, sudah dibawa, ruh dimasukin ke dalam kain kafan, kemudian dibawa kemana? Ke langit, ke atas. Ya, fayas'adun itu naik ke atas. Kemudian kemudian mereka melewati beberapa malaikat di sana. Illa qalu, dan mereka mengatakan ma hadzal ruh at-thayyib. Wah, siapa ruh ini, ruh baik ini? Karena aromanya yang luar biasa, yang keluar dari kain kafan itu. Fayaqulun, kemudian malaikat yang membawa, ya, ruh tadi di kain kafan itu dibawa dengan aroma yang luar biasa wanginya, disebutkan ini fulan bin fulan, ini adalah, ya, anaknya dari putra ini, ya, misalnya anaknya si ini. Contoh misalkan J Budi, anaknya Pak Joko. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammuna biha fid dunya, dan disebutkanlah nama-nama yang baik yang pernah dinamakan kepadanya semasa dia di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'i dunya, sampai berhenti di tingkatan langit terendah. Fayastaftihuna lahu fayuftahu lahum, kemudian minta untuk dibuka pintu langitnya menuju langit berikutnya. Akhirnya dibukakan untuk mereka, ya, dibukakan. Dari sini berarti setiap langit ada penjaganya, ada malaikat penjaga langit. Nggak bisa seenaknya nembus gitu, harus ada izinnya. Ketika diizinkan baru ke langit berikutnya.
Terus begitu, dibawa ke langit, ya ke langit yang berikutnya, ketemu malaikat, apa ini roh yang apa aroma yang baik ini, aroma yang sedap ini nih. Disebutkan lagi namanya, lalu minta dibukakan lagi pintunya, dibukakan juga pintunya oleh penjaga malaikat langit yang kedua. Terus ke langit ketiga, ke langit keempat, seperti itu kejadiannya sampai hatta yuta bihi ila sama isabiah, sampai ke langit ketujuh. Sampai ruh ini dibawa oleh malaikat langit ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jalla, akhirnya Allah berfirman, "Uktubu kitab abdi fi illiyin wa'iduhu ilal ard." Tulislah, ya, dimintakan para malaikat, malaikat tulislah di dalam kitab hambaku ini fi illiyin, di illiyin, yaitu illiyin ini ada beberapa penafsiran. Yang pertama adalah buku catatan amal orang-orang yang soleh. Nah, di situ. Ya. Sehingga dia termasuk dari golongan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Ada juga yang mengatakan iliyun ini adalah, ini dia, tempat yang ada di suatu tempat yang ada di langit ketujuh. Ya, iliyin atau iliyun. Ini juga ada yang mengatakan bahwasanya itu suatu nama tempat yang ada di langit ketujuh. Karena tadi kan dibawa ke langit ketujuh. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk menulis dia di tempat, suatu tempat yang namanya iliyun di langit ketujuh itu. Baik. Wallahu alam, dua-duanya boleh ditafsirkan demikian, dua-duanya ini sah insyaallah. Mau dinamakan tempat di salah satu tempat di langit ketujuh ataupun suatu buku yang terhimpun catatan amalnya, amal baik. Baik. Kemudian kembalikanlah roh itu ke bumi. Dikembalikan. Kata kemudian dilanjutkan fa ini minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Ya, sungguhnya Allah menciptakan manusia dari tanah dan Allah mengembalikannya ke tanah dan Allah akan mengeluarkan mereka kembali dari tanah. Ya, yaitu pada hari kebangkitan nanti, hari kiamat. Jadi Allah menciptakan manusia dari tanah, Allah kembalikannya, dikuburkan ke dalam tanah, kemudian Allah menciptakan lagi dari tanah. Luar biasa ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, panjang ya, jadi ini prosesnya luar biasa. Kalau nggak sabaran di fast forward ini. Kalau video itu cepetin gitu. Karena nggak menghayati apa yang disampaikan Nabi SAW ini. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayatihi malakan. Kemudian dikembalikan rohnya ke jasadnya. Ya. Dan ini sudah dalam alam berbeda. Oh, berarti dikembalikan loh, hidup lagi dia. Sudah dikubur keluar gitu. Enggak, bukan gitu. Tapi itu maksudnya adalah sudah masuk pada alam lain, namanya alam barzakh, alam kubur. Ketika dikembalikan ruh itu ke jasadnya, maksudnya adalah sudah kembali ke alam barzakh, bukan ke alam dunia. Jadi enggak hidup lagi. Fayatihi malakan, kemudian datanglah dua malaikat. Nah, setelah itu dikembalikan ruhnya ke jasad di alam barzakh, kemudian datanglah malaikat. Dua malaikat ini fayujlisanihi. Dua malaikat ini membangunkan dia, memposisikan dia duduk. Jadi udah nggak bisa kebayang lah kan di alam gimana di kuburan duduk kan kecil ya, sempit, beda alam, nggak bisa pakai akal manusia, tidak bisa menjangkaunya, akal manusia tidak bisa menjangkaunya. Ini alam lain, ya alam yang kita nggak bisa, sekali kita datang nggak bisa kembali ke alam dunia. Ya. Jadi kalau ada orang mau tahu ya tunggu waktunya. Gitu. Silahkan saksikan dengan panca inderanya nanti. Nah, dua malaikat ini biasanya dalam riwayat lain itu disebutkan warnanya.
Dua malaikat ini punya warna, ada yang satu warnanya hitam, yang satu warnanya biru. Dia memiliki cahaya warna hitam dan yang satunya lagi warna biru. Lalu ada yang riwayat lain menamakan dua malaikat ini adalah Munkar dan Nakir. Nah, mereka berdua adalah malaikat yang akan menguji hamba-hamba Allah di alam kubur dengan pertanyaan. Maka mereka pun bertanya, fayakulani lahu. Maka mereka akan berdua ini, malaikat berdua ini bertanya kepada mayat tersebut. Man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Fayaqul Rabbi Allah. Ini ujian pertama ditanya. Dan ini nggak bisa nyontek, nggak bisa. Ya, nggak bisa call friend, nggak bisa 50-50, nggak bisa. Ini yang bicara adalah imannya, bukan karena hafalan. Dikatakan, dijawab katanya apa? Robku adalah Allah Subhanahu wa taala. Fayakulani lahu, ditanyakan lagi ujian yang kedua. Madinuk, apa agamamu? Lalu dijawablah dengan lantangnya, dinil Islam. Agamaku Islam. Fayakulani lahu, ditanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapa laki-laki yang telah diutus kepadamu? Fayaqul, lalu dia mengatakan, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian ketiga ditanya nih tentang seorang nabi yang diutus pada umatnya, maka dia menjawab adalah Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanyakan lagi, fayaqulani lahu wa ma ilmuk? Ditanya lagi pertanyaan yang berikutnya, dari mana kamu tahu tentang itu? Apa landasannya? Fayaqul, lalu dia menjawab, qara'tu kitab Allah fa'amantu bihi wa saddaqtu. Aku dulu membaca Al-Quran. Karena dulu membaca Al-Quran, kemudian aku beriman, lalu aku pun membenarkannya atau meyakininya. Apa yang tertuang dalam Al-Quran dibenarkan. Firman Allah Subhanahu wa taala semuanya diyakini, diimani. Begitu juga dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih riwayatnya. Fayunadi munadin fis sama. Kemudian ada suara yang menyeru dari atas langit. An sadaqa abdi. Hambaku itu benar, hambaku itu jujur. Nah, kemungkinan yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan sadaqa abdi. Hambaku itu jujur atau hambaku itu benar. Fa'afrishuhu minal jannah. Maka dibentangkanlah tempatnya dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan dipakaikanlah pakaian dari surga. Wah, enggak kebayang nih. Luar biasa. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan dibukakan satu pintu menuju surga. Luar biasa. Dari sini udah gak kebayang kayak apa gitu ya. Sulit dibayangkan karena ini dulu dari akal kita. Kita mau bayangin kayak apapun pasti salah gitu. Karena ini adalah sesuatu yang belum bisa dilihat oleh manusia dan belum dirasakan oleh manusia. Ya. Jadi apapun yang kita bayangkan pasti keliru. Tapi minimal kita bisa ya membayangkanlah meskipun itu tidak tepat. Dibukakan pintu surga, dipakaikan pakaian surga, kemudian dibukakan pintu satu menuju surga, itu ya begitu. Fayatihi min rauhiha wa tibiha, fayufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Kemudian ada aroma dari situ, keluarlah hembusan angin dari surga.
Aroma surga sudah tercium di alam barzakh bagi orang yang beriman. Ayusahullahu fi qabrihi madda basarihi. Lalu dilapangkanlah kuburannya atau alamnya itu. Tempat dia di alam barzakh itu dilapangkan selapang-lapangnya sepanjang mata memandang. Ini luar biasa. Ya. Luas, diluaskan tempatnya di alam barzakh. Wa yatihi rajulun hasanul wajh wa hasanul thiyab thayyibur rih. Kemudian tiba-tiba aja datang nih. Tamu yang enggak diundang datang. Seorang laki-laki yang wajahnya ganteng, pakaiannya bagus, wangi. Fayaqul. Lalu dia mengatakan si laki-laki ini, "Abshir billadzi yasurruk. Hadza yawmuka alladzi kuntu tu'ad." Ya. Lalu disampaikan bahwasanya ada kabar gembira yang akan membuatmu senang, yaitu hari di mana yang telah dijanjikan kepadamu. Ya. Fayaqulu lahu. Lalu orang yang beriman tadi bertanya, "Man ant?" Siapa kamu? Fawajhukal wajh yaji'u bil khair. Wajahmu itu wajahmu itu penuh kebaikan, membawa kebaikan. Fayaqul, lalu dijawablah oleh laki-laki tersebut, "Ana amalukas salih." Dari sini udah nggak masuk akal. Jadi tolong tidak pakai akal, pakai imannya. Saya ini adalah amalan solehmu semasa dunia. Luar biasa. Gimana ya? Amalan soleh yang kita lakukan di dunia ini, Allah jadikan dengan mudahnya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Allah jadikan itu seorang yang ganteng wajahnya, yang pakaiannya pun bersih, bagus, aromanya luar biasa. Untuk apa? Menemani hamba yang beriman di alam barzakh. Ditemani sama orang kayak gini. Kita aja kalau deket-deket sama orang yang wangi itu kayaknya pengennya nempel terus gitu kan. Apalagi ini wanginya udah luar biasa, udah nggak bisa dibayangkan. Gantengnya udah nggak bisa dibayangkan lagi. Jadi luar biasa. Kita pasti akan nyaman banget. Orang hamba soleh ini pasti akan nyaman banget ditemani sama amalan solehnya yang berwujud seorang laki-laki. Fayaqul, lalu hamba mukmin itu berdoa kepada Allah, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Lalu dia mohon sama Allah, ya Allah, segera dong kiamat. Segera kiamat, karena dia tahu tempatnya nanti pasti bakal di surga. Ini baru sekedar dibukakan saja pintu menuju surga saja, aromanya sudah luar biasa, wanginya udah semerbak gitu. Dia pengen dapat yang sempurna. Ini baru sekedar kayak ya apa namanya? Pendahuluannya saja ini. Kamu akan dapat ini. Biasanya kan kalau kita anak-anak itu kalau nanti kamu dapat kue ya, nih cium nih aromanya gitu. Wah, itu baru aromanya udah seneng anak-anak itu. Oh iya iya, iya. Oke oke. Apalagi pas dapat kuenya, dapat makanannya. Kayak gitu. Baik. Ini cerita untuk orang yang beriman. Sudah selesai? Belum. Dilanjut lagi nih. Orang yang nggak betah langsung fast forward aja ini. Cepetin nih videonya. Kalau sahabat itu tenang, lagi dengarnya itu nggak gerak-gerak, dengerin aja sahabat. Luar biasa ya. Karena nasihat yang luar biasa. Kemudian Nabi SAW melanjutkan,
Wa innal 'abdal kafir idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah naza ilaihi minas sama'i malaikah sudul wujuh ma'ahum musuh. Ya, kemudian ketika seorang hamba yang kafir, enggak beriman, lawannya kafir. Idza kana min apabila sudah menemui ajalnya sudah tiba nih. Perpisahan antara dunia dengan alam barunya. Turun malaikat, beberapa sejumlah malaikat dari langit yang wajahnya hitam. Wajah malaikatnya hitam. Kalau tadi apa? Bukan. Bersinar, putih. Putih warnanya seperti matahari bersinar terang, putih yang bersinar. Nah, kalau ini gelap, hitam. Lalu mereka membawa apa? Musuh kain yang kasar. Ya. Fayajlisuna minhum maddal basar. Lalu mereka duduk sepanjang mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut hatta yajlisu 'inda ra'sih. Kemudian malaikat maut datang. Ya, duduk di dekatnya si hamba kafir ini. Lalu mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah. Jiwa yang buruk. Nah, dikatakan sekarang kepada orang kafir, jiwa yang buruk. Ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Keluarlah dari tubuh ini, jasad ini, menuju murka Allah dan kemarahannya. Oh. Sudah diuji mentalnya nih, kena mental nih rohnya. Udah dengerin, disuruh keluar menuju murkanya Allah. Roh yang merupakan makhluk Allah, takutlah. Gitu. Allah apa yang terjadi, kata Rasulullah SAW, fatufarraqu fi jasadihi. Ruhnya nggak mau keluar, langsung kayak nyebar gitu ke seluruh tubuhnya, kaku nggak mau keluar gitu. Takut ini, karena kalau keluar ketemu murka Allah. Fayantazi'uha, maka dicabut paksa oleh malaikat maut, dicabut paksa ruhnya ini. Kama yuntaza'u sufuf minas suf al-mablul. Kemudian dicabutlah ruh itu seperti mencabutnya besi dari kain wul yang basah. Ya. Yang menunjukkan betapa susahnya untuk dicabut ruhnya itu. Ruhnya sudah tersebar ke seluruh. Jadi ini kayak seperti bayangkan ruh itu bukan, kalau dari sini kita bisa mengambil kesimpulan ruh bukanlah benda kasar. Tapi ruh itu halus dan lembut. Ruh itu menyatu dan menyebar ke seluruh tubuh. Ya. Dan ketika orang hamba kafir ini itu dicabut ruhnya, dia bertahan gitu, gak mau nih. Ya. Maka diibaratkan seperti apa? Seperti mencabut besi dari kain wul yang basah. Begitu sulitnya ketarik semua. Ya. Fayakhudhuha fa idza akhadaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ain. Ketika sudah keluar langsung diambil sama malaikat maut dan tidak dibiarkan begitu saja, langsung dimasukkan ke dalam kain kasar tadi. Masukkan ke dalam kain kasar. Ya, kalau kain kafan tadi dari surga itu diibaratkan seperti kain apa ya, yang lembut, yang halus gitu ya. Ini kain kasar. Fayakhruju minha ka'antani rih jifatin wujidat 'alal wajhil ard. Kemudian keluarlah bau busuk dari kain kasar tersebut. Ya. Seperti bau busuk bangkai hewan yang ada di muka bumi ini.
Sedep nggak? Oh, begini. Enggak ya, enggak sama sekali, enggak enak. Fayas'aduna biha falayamuruna biha ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadha ruhul khabith. Kemudian dibawa nih, diangkat ke atas. Ya, dibawa ke atas juga. Kemudian melewati beberapa malaikat. Mereka mengatakan, ruh apa ini yang bau gini? Ruh busuk apa ini? Fayaqulun, lalu malaikat yang membawa ini fulan bin fulan bi akhbai asma'i allati kana yusamma biha fi dunya. Lalu disebutlah namanya, ya. Namanya si ini, anaknya ini dengan nama yang terburuk yang pernah dinamakan semasa dia di dunia. Hatta yuntaha bihi ila sama'i dunya, sampai dibawa terus sampai ke langit terendah. Fayustaftahu lahu fala yuftah lahu. Minta dibukakan oleh malaikat penjaga langit itu. Tolong dibukakan, mau langit, mau masuk nih ke langit kedua. Apa katanya? No. Tetot. Enggak dibukakan. Tidak dibukakan. Sampai langit terendah, mentok di situ, enggak dibukakan. Enggak dapat izin. Passcode-nya salah. Apa passcode-nya? Iman. Iman passcode-nya. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW membaca ayat surat Al-A'raf. La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalul fi sammil khiyat, sampai onta masuk ke lubang jarum. Bisa enggak? Tidak akan pernah bisa. Penekanan di sini. Tidak akan pernah orang kafir meninggal dalam keadaan kafir masuk surga. Fayaqulullahu azza wa jalla, berhenti di situ, di langit tadi terendah. Allah azza wa jalla berfirman kepada malaikatnya, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Tulis nih, ya, di mana? Di sijjin. Sijjin itu ada yang menafsirkan adalah sebuah buku terkumpul catatan amalan syaitan dan orang-orang kafir. Di situ. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya sijjin itu adalah tempat fi asfalil ardi sabi'ah, tempat yang ada di tempat terendah di bumi bagian ketujuh. Tempat terendah di bumi bagian ketujuh. Ya. Wa huwa mahallu iblis, dan di situ tempatnya iblis dan bala tentaranya. Jadi ada dua penafsiran, monggo silakan dua-duanya sah insyaallah taala. Ya. Fatutrahu ruhuhu tarhan. Lalu apa dilakukan? Apa yang dilakukan malaikat ini kepada rohnya? Roh yang buruk ini dilempar begitu saja. Dihinakan. Beda dengan hamba yang beriman tadi. Dibawa turun lagi. Ini enggak. Wah, lempar. Meskipun enggak seperti itu ya. Kita enggak ada yang tahu nanti realnya seperti apa. Tapi kurang lebih dilempar gitu. Tsumma qara'a. Kemudian bacakan ayat surat Al-Hajj. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dalam ibadahnya, faka'annama kharra minas sama', seakan-akan dia jatuh dari langit menuju bumi.
Fatakhtafuhu at-tayr, lalu disambar burung, au tahwi bihi rih, atau diterbangkan oleh angin, fi makanin sahiq, sampai ke tempat yang amat sangat jauh. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, lalu dikembalikan ruhnya ke jasadnya, ya, di alam barzakh. Wa ya'tihi malakani fayujlisanihi, kemudian datang dua malaikat yang sama yang tadi di awal, yaitu malaikat yang dalam riwayat lain disebut dengan Munkar dan Nakir. Lalu dia mendudukkan posisi si mayit tadi, ya, man rabbuk, ditanya pertanyaan yang sama, siapa Tuhanmu? Lalu apa yang bisa dijawab oleh orang kafir ini, ruh kafir ini apa? La adri. Di sini itu menunjukkan dia nggak bisa jawab karena rasa takut yang luar biasa dan rasa, ya, dan terkejut yang luar biasa, sehingga nggak bisa jawab, kebingungan ngomong apa nggak bisa, saking kagetnya. Ternyata alam barzakh itu nyata, alam barzakh itu ada. Ini kan hari yang dimana mereka mengingkari, alam yang dimana mereka mengingkari. Ya, ternyata ditanya siapa Tuhan, nggak bisa jawab, la adri, nggak tahu. Ditanya lagi sama dua malaikat itu, madinuk, apa agamamu? Bisa jawab gitu, Nasrani, Yahudi gitu, enggak. Fayaqul la adri, bingung jawabnya, nggak ngerti, saking takutnya, saking kebingungannya, dia jawab nggak tahu. Fayaqulani, ditanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Ya, siapa nabi yang diutus kepadamu? Lalu dia juga pun tidak bisa menjawab, la adri, nggak bisa jawab, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Fayunadi munadi minas sama. Nah, kemudian ada yang suara menyeru dari atas langit. Itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, an kadzaba, hamba ini telah berdusta. Fa'afrishu lahu minan nar, dibentangkanlah tempatnya dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dibukakanlah satu pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha wa yudayyiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uh. Kemudian datanglah panasnya neraka. Dia merasakan panasnya neraka. Ya. Kemudian disempitkan kuburannya hatta takhtalifa fi adla'uhu, sampai tulang rusuk yang kanan masuk ke yang kiri masuk ke tulang rusuk yang kanan. Waliyadzubillah. Hancur ya kalau kita. Wa yatihi rajulun qabihul wajh, qabihul thiyab, muntinur rih, didatangkan laki-laki yang wajahnya paling jelek yang berada, bajunya juga kotor, kemudian baunya pun bau busuk. Fayaqul abshir billadhi yasu'uk, inilah kabar yang dimana akan mendatangkanmu keburukan. Hadza yawmuka alladzi kunta tu'ad, hari yang dimana kau telah dijanjikan, yaitu dijanjikan keburukan karena tidak beriman. Fayaqul man anta, ditanya kepada orang laki-laki tadi yang buruk rupa, siapa kamu? Fawajhukal wajhu yaji'u bisyarr, kamu ini wajahnya membawa keburukan. Lalu dia menjawab, ana amalukal khabith, aku adalah amalanmu yang buruk semasa di dunia. Allah ubah itu menjadi seorang sosok yang sangat buruk dan aromanya busuk, bau busuk. Fayaqul, apa yang dikatakan oleh hamba kafir ini, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah, minta sama Allah, ya Allah, jangan hadirkan kiamat, jangan tagakkan hari kiamat.
karena dia tahu di mana tempatnya ketika hari kiamat itu ditegakkan, ketika hari kiamat itu datang. Alhamdulillahirabbil alamin, itulah akhir dari hadis ini. Inilah di mana kita butuh menasihati, memberikan nasihat kepada orang-orang yang hadir pada saat itu dengan hadis yang seperti ini, supaya orang ketika hadir di pemakaman membawa jenazah dimasukkan ke liang lahat itu tidak pulang dengan begitu saja, tapi membawa bekal mengingat tentang kematian. Ya, memotivasi supaya tetap istiqomah dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Nanti kalau ada yang mau bertanya selepas azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.